belajar wudhu, bukan belajar sholat, belajar wudhu. Sampai si bukunya itu kering basah gitu loh di puncak. Jadi jalan-jalannya bukan ke kafe kemana, enggak, ke masjid. Posisi aku masih Kristen gitu kan. Aku iseng-iseng lah beli buku tata cara sholat itu Kak. Aku lari ke bawah dari kamar ke kamar ART. Kan udah nggak ada ART di rumah ya, kebetulan lagi pulang. Aku ambil lah mau kena sama sejadahnya dia, aku pakai. Tuh dibuka, aku lagi Allahu Akbar. Terus mama tuh melongo gitu tau. Terus aku nggak ditanya seminggu. Aku ngajak ngobrol, "Mah, ayo makan." Nggak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya penonton Wakaf TV. Saya dengan Seno di sini. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini saya masih di Garut, di tempat yang sama. Kali ini kita ketemu seorang narasumber yang tanda kutip ya, dulunya Chinese juga, luar biasa sekali ya. Namanya keren banget, Catherine Jasmine. Catherine Janice, namanya keren banget kan, luar biasa sekali. Oke, kita langsung aja ya ke, maunya dipanggil Mbak Karin atau Teh Karin. Assalamualaikum Mbak Karin, Teh Karin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak udah tidur? Udah dititipin, aman. Alhamdulillah aman ya Teh. Oke, Teh mau nanya nih ya, kan keluarga Chinese dulu. Iya. Dulu ada namanya tuh nggak ada nama Chinese ya? Tetap ada. Oh, ada. Tan Meiling. Oh, oke. Ada dari keluarga Tan. Oh, oke. Terus tapi muka aku nggak ada Chinese-nya ya. I know. It's okay. Iya. Tapi ada perubahan ke Catherine tuh? Catherine itu nama Janice nama baptis, Catherine itu nama dari mama gitu. Oke. Terus akhirnya maunya dipanggil Karin. Karin, karena dari kecil mungkin belibet kali ya Catherine jadi panggilnya Karin, panggilan dari kecil, dari keluarga. Karin gitu. Oke. Teh, langsung aja ya. Okay. Kalau boleh tahu, jalan ceritanya Teteh itu dari non-muslim menuju muslim itu seperti apa? Jadi aku tuh rise di keluarga yang Chinese, Kristen, Protestan, mama Chinese Jakarta, papa Chinese Sunda. Oke. Ya. Terus karena mama punya usaha, punya salon, punya bengkel, jadi aku tuh selalu dititipin sama suster, sama ART. Otomatis ada space antara aku sama orang tua, karena mama sibukan di toko, aku di rumah gitu, dipegang sama mbak. Yang dari kecil aku lihat itu, ya itu mbak sholat, mbak ngaji, mbak zikir gitu kan, karena jarang deket sama orang tua, karena mama kan pagi udah ke toko, pulang sore, sedangkan sore aku udah mandi, udah tidur gitu kan, jarang ketemunya. Terus pernah tuh satu kali iseng-iseng waktu SD pakai mukena, terus pegang-pegang tasbih, terus aku tanya, "Mbak, kalau megang ginian tuh yang dibacanya apa?" Aku tanya, terus mbaknya jawab, "Lah, kamu ngapain megang itu?" kata mbaknya gitu kan. "Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja." Terus kata mbaknya, "Ya banyak deh," katanya, "bisa Allahu Akbar, bisa Subhanallah," katanya gitu, banyak dia ajarin aku. Terus aku tanya, "Itu artinya apa?" "Ya Allahu Akbar tuh Allah Maha Besar." Terus dia kasih tahu, ini tuh artinya ini, semuanya dia ajarin ke aku. Cuman karena masih kecil, masih SD, ya udah berlalu gitu aja, nggak aku inget-inget gitu kan. Sampai, oh ya aku juga bukan termasuk Kristen yang rajin. Mohon maaf ya. Mohon maaf, aku jarang ke gereja. Mungkin kalau ke gereja bisa dihitung waktu Natal aja. Oke. Mohon maaf. Karena aku jujur males banget. Males banget. Rajin ke gereja itu sampai SD, SMP mungkin. Terus ada satu hal yang bikin aku ke-trigger waktu SMP. Jadi gini, mohon maaf ya, nggak bermaksud nyindir gereja manapun atau agama manapun. Ini murni pure kesalahan orangnya.
Oke. kesalahan gurunya waktu itu. Baik. Jadi gini, aku datang ke gereja waktu itu hari Minggu pagi-pagi, naik angkot dari rumah. Terus turun di depan gereja, ada satu anak cowok laki-laki. Mohon maaf ya, dia lusuh gitu pakaiannya. Kurang Lecet, bercukupan iya, lah ya. lecet, terus ya gitulah, kurang berkecukupan. Dia masuk ke gereja. Biasanya itu kalau masuk ke gereja kan suka ada guru yang nyambut gitu ya, 2 orang, cewek 1, cowok 1. Di depan aku tuh si anak cowok ini, terus di depannya ada anak lain-lain lagi kan. Mereka masuk tuh biasa aja disambut gitu. Nah, giliran anak cowok yang disambutin itu disinisin sama gurunya. Aku posisinya di belakang dia. Oke. Disinisin terus ditanya, kamu emang nggak punya baju lagi? Tanya gitu, sambil sinis nanyanya. Terus si anaknya, namanya anak kecil ya, ditanya guru, dia nunduk aja. Nggak ada, katanya gitu. Ini yang paling bersih, dia bilang. Cuman mungkin nggak disetrika aja, jadi lecek gitu kelihatannya kan. Terus yang guru yang ceweknya bilangnya nih, mending kamu pulang dulu deh, ganti baju. Masa mau ke rumah Tuhan kayak gitu bajunya? Itu dia bilang. Si anak cowok ini, aku kenal tapi aku nggak deket gitu. Aku tahu rumah dia tuh lumayan jauh gitu. Kalau misalnya mau naik angkot itu zaman dulu tuh sekitar 10-15 menitan. Sedangkan dia tuh jalan dari rumahnya ke gereja tuh jalan gitu. Terus karena si anak ini, karena dia nggak tahu mungkin harus ngapain, terus disuruh pulang, akhirnya dia balik badan, dia pulang. Terus aku masuk ke gereja. Di gereja itu aku nggak bisa konsen sama sekali, full nggak bisa konsen. Kok itu benar-benar kena tek gitu deh, kok gurunya kayak gitu gitu. Ini bukan salah gerejanya, bukan salah apa, cuman orangnya waktu itu kok nyuruh dia pulang, terus mukanya tuh sinis gitu, kayak yang gimana, yang maaf ya, kayak ngerendahin gitu loh. Akhirnya si anak cowok ini pulang, aku masuk ke gereja. Di gereja aku nggak bisa konsen, sampai pulang dari gereja itu aku ngeblank aja gitu, keinget omongan dia ke anak kecil yang tadi, ke si anak cowok yang tadi. Dari situ aku jarang ke gereja. Oh, berarti kalau di gereja itu yang dipandang itu cuma orang yang rapi, yang bagus, yang maaf, yang beruang, ya, yang pakaiannya layak gitu ya, yang baru bisa masuk, baru bisa masuk ke gereja. Dari situ aku mikir, oh ternyata kayak gitu ya. Mungkin itu pemikiran yang salah karena aku masih kecil ya, yang nggak semua orang kayak gitu, kebenaran aja kayak gitu kejadiannya. Terus aku pulang, minggu depannya tuh mamaku tanya, kok kamu nggak ke gereja? Aku jawab lah, males. Males di jalan, males naik angkot, karena dulu kan masih naik angkot karena dekat dari rumah ke gereja kan. Males naik angkot, males di jalan. Terus nanya lagi minggu depannya, kok nggak ke gereja lagi? Capek, terus aja gitu, males. Sampai akhirnya jarang ke gereja. Masuk SMA itu, bisa dihitung ke gereja tuh cuman waktu Natal sama waktu, jadi di gereja tuh ada kaum muda. Oh, oke. Ada kaum muda, jadi khusus anak-anak yang usia muda-muda, usia belasan sampai 20-an tahun gitu. Teenagernya. Itu sekali-kalinya itu aku ke gereja waktu SMA. Waktu Natal. Terus setelah SMA aku makin jarang ke gereja. Natal aku juga nggak ke gereja, mohon maaf. Karena udah udah ngerasa udah deh, nggak bisa dipaksa lagi. Jadi waktu SMA juga aku sering ke Masjid At-Taun yang di Puncak, tahu Pak? Tahu banget. Ya. Dari Cianjur aku tuh naik motor sama temen ke Masjid At-Taun di Puncak. Jadi jalan-jalannya bukan ke kafe kemana, enggak, ke masjid. Posisi aku masih Kristen gitu kan. Terus aku tanya, lu nggak capek sholat 5 kali sehari? Aku tanya nih ke dia, ke sahabat aku, lu nggak capek sholat 5 kali sehari? Enggak, dia bilang. Gua aja yang ke gereja, ya maaf ya, gua aja yang ke gereja seminggu sekali, nanti dulu deh gitu. Terus dia jawab gini, cobain deh, siapa tahu kamu lebih rajin dari aku. Dia bilang gitu. Masya Allah, Iya, temen aku perempuan nih. Terus dia bilang gitu, cobain deh, siapa tahu kamu lebih rajin dari aku, dia bilang. Nggak mau males, 5 kali mikirnya aja udah berat banget gitu kan ya, 5 kali sehari udah capek banget. Terus abis dari situ nggak lama kebenaran papa aku meninggal, SMA. Papa aku meninggal
karena aku kurang dekat itu sama mama kan, karena mama sibuk di toko, terus aku juga jarang ngobrol, kurang perhatian gitu. Oke. Temen aku tuh, lingkungan aku tuh banyaknya muslim semua. SMA aku banyak teman muslimnya. Terus di kuliah aku juga 99% muslim semua, okay. ya. Terus akhirnya setelah papa meninggal, karena jauh sama mama itu kurang deket, aku iseng-iseng lah beli buku tata cara sholat itu Kak, yang warna ungu itu. Oke, ya tahu. Ya, aku baca tuh. Sama aku beli Al-Quran segede gini warna pink, aku baca tuh. Apa sih isinya? Gimana sih caranya? Penasaran itu. Oh sorry itu waktunya waktu aku SMA, papa meninggal. Aku beli buku itu sama beli Quran itu, aku baca sendiri di kamar kan. Aku baca, kok ribet ya. Sholat itu wudhu itu harus ininya dulu, tangannya dulu, kumur-kumur dulu gitu kan. Nggak boleh terbalik, nggak boleh salah, kok ribet ya gitu. Aku baca, tapi nggak tahu dapat hidayah dari mana. Aku baca, aku tahu itu ribet, tapi aku praktekin. Aku praktekin lah ke WC, aku bawa buku itu. Belajar sholat, belajar wudhu, bukan belajar sholat, belajar wudhu. Sampai si bukunya itu kering basah gitu loh. Oke, iya. Karena dibolak-balik, ya. Aku belajar wudhu, udah belajar wudhu, bingung mau sholat, nggak punya mukena, nggak punya sejadah. Aku lari ke bawah dari kamar ke kamar ART. Kan udah nggak ada ART di rumah ya, kebetulan lagi pulang. Aku ambil lah mukena sama sejadahnya dia, aku pakai. Aku bawa lagi ke atas. Itu sambil celingak takut ada mama kan keluar dari kamar. Terus aku bawa ke atas. Aku pakai mukena lah. Terus aku ngaca. Oh, pakai mukena kayak gini ya. Baru pertama lagi pakai mukena gitu kan, setelah waktu SD itu, waktu kecil itu. Terus aku ngaca, oh pakai mukena kayak gini ya. Kok adem ya gitu dalam hati, kok adem ya. Udah, terus aku belajar baca Al-Fatihah. Itu bacanya susah banget, Kak. Tulisan Latin ada bukan ya? Latin ya juga. Tapi mungkin lidahnya belum terbiasa kali ya. Jadi kok susah banget. Terus aku mikir, ini orang-orang Islam pada pinter apa gimana sih? Kok ini baca gininya kayaknya apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh nereleng gitu. Belibetnya? Enggak, lancar banget gitu lancar bacanya. Banget, siap. Lancar banget. Terus udah kayak gitu aku belajar baca, sholat, sampai ada kayaknya 1 tahun aku bisa tuh. Masya Allah. Sholat. Oke. Sholat. Sampai waktu mama nge-gap aku lagi sholat. Iya. Aku beres wudhu waktu itu, sholat isya aku jam 8:30. Jam 8 lebihan. Abis pakai mukena, baru mau Allah. Aku nggak tahu, mohon maaf, aku belum tahu kiblat waktu itu. Pokoknya aku ini pintu kamar, aku ada pintu kamar aja gitu. Biar nanti kalau ada apa-apa bisa langsung langsung buru-buru masukin ke kolong kasur kan. Aku madep pintu, baru Allahu Akbar gitu. Mama buka pintu, gak ngetok, biasanya tuh manggil Karin atau ngetok kamar kan. Ini enggak, langsung buka pintu. Mau ngajak makan. Waktu dibuka, aku lagi Allahu Akbar. Terus mama tuh melongo gitu tau. Terus aku nggak ditanya seminggu. Aku ngajak ngobrol, "Mah, ayo makan." Nggak dijawab. And then ya life must go on, ya udah aku dicuekin gitu. 1 week? Iya, 1 week. 1 week half kalau nggak salah. Oh my God. Terus aku ngelamun kan. Itu baru ngelihat praktek sholatnya ya dalam hati. Wah gimana nih kalau gue jadi mualaf beneran. Aduh alamat ditendang ini dari kakak gitu. Akhirnya aku bilang ke mama, "Mah itu mah iseng-iseng aja gitu kan." Itu posisinya waktu SMA apa aku lupa ya. SMA apa mau masuk kuliah gitu. Mah iseng-iseng aja itu, nggak ada maksud apa-apa, pengen tahu doang. Lucu-lucuan? Iya, lucu-lucuan, iseng-iseng aja. Terus mau bilang, kayaknya banyak deh yang buat iseng-iseng aja yang lebih baik. Ketemu waktu gitu. Banyak hal lain yang buat iseng-iseng aja gitu, banyak. Kenapa harus kayak gitu kan. Terus aku nggak jelasin apa-apa karena aku udah speechless. Terus omongan orang tua kan nggak bisa dibantah ya. Ya udahlah gitu, udah telan aja dulu, telan gitu. Dia marah, kita telan dulu aja karena memang
posisinya ya aku salah, aku Kristen dan aku sholat, itu salah, udah fix salah banget gitu kan. Akhirnya aku bisa pure masuk ke Islam itu kenal lah sama si AA ini. Oh, Orang oke. Garut waktu aku mau nikah. Oke, masih calon suami lah dulu Iya, ya. Heeh. calon suami. Sebenarnya sih sebelum sama dia, aku udah niat mau mualaf. Oke. Cuman nyari calon yang pas gitu. Aha, aha. Gak ada yang sereg. Mhm. Karena rata-rata, mohon maaf nih, yang aku kenal yang satu suka clubbing, ketemunya tempat dugem gitu kan. Ya gitu ya kayak. Terus kadang-kadang juga nongkrong sampai malam gitu yang aduh. Ini kalau mama aku tahu pasti ngamuk lah gitu. Tolong anak muda sekarang ya. Iya, betul. Mohon maaf. Izin anak muda sekarang. Izin. Ini mah pandangan mama saya, mohon maaf. Bab. Maaf banget, maafin. Akhirnya ketemu sama dia. Aha. Yang aku sereg sama dia itu karena dia suka ngaji Yasin tiap malam Masya Allah. Kamis. Luar biasa, Masya Allah. Nggak pernah kelewat gitu ya. Oke. Terus aku mikir bisa nggak ya kira-kira gitu jadi imam aku, karena kan ini kan jurangnya jauh banget ya, Kristen Yes. Protestan Yes, ke Islam yes. itu kan kita tahu jauh banget Iya, gitu. iya. Mungkin sekarang banyak yang bilang dekat karena banyak media aja, terus yang podcast yang Kristen sama Islam jadi kayak yang dekat, padahal kan kalau aslinya apalagi anak perempuan satu-satunya Oh, oke. ya Mhm. keturunan Chinese, meskipun nggak ada Chinese-nya gitu, mukanya Sunda banget ya, kebetulan bapak saya Sunda. Jadi mama saya tuh nanya berkali-kali, kamu yakin? Kamu udah pikirin? Aku udah jawab, iya mah, mau masuk Islam. Calon aku Islam. Mhm. Itu sampai ditawarin yang ini banget gitu Kak. Kalau kamu keluar dari Kristen, rumah yang di sini nggak jadi buat kamu. Oke. Tanda tangan kamu di sini. Aku tanda tangan. Oke. Terus ada sampai nawarin juga, kamu BYD nggak? Nggak. Oke. Bilang nggak. Oke. Karena aku kekeh. Karena ngerasa apa ya? Di Kristen tuh aku pribadi ngerasa kosong gitu, ngelayang gitu. Kayaknya jadi datang ke gereja tuh cuman denger guru ngajarin, tapi nggak ada yang masuk ke hati gitu Kayak kan. formalitas harus Iya, karena disuruh mama itu kan. memenuhi ekspektasi mama kan. Iya. Iya. Ayo ke gereja, datang ke gereja, duduk manis di gereja, dengerin firman Tuhan. Aku dengerin tapi nggak ada yang masuk. Gimana dong? Terus yang aku bisa kena banget ke Islam itu waktu lagi ke Ataun sendiri. Jadi waktu SMA aku bolos sekolah pakai motor dari Cianjur ke Puncak ke Masjid Ataun sendiri nih, pakai seragam, mabal gitu ya. Duduk aja di masjid nggak ngapa-ngapain dari pagi sampai jam pulang sekolah, duduk aja di masjid. Ngedengerin yang azan, ngeliatin orang gitu, lagi nikmatin momen. Ada yang dagang, ada yang bawa anak, ada yang gitu banyak orang lalu lalang gitu kan. Ngedengerin azan, ngeliatin yang sholat. Ada yang nanya sama aku, ibu-ibu, Neng, kenapa nggak sholat? Aku jawab aja, saya Kristen Bu. Aku jawab, oh gitu. Ayo atuh mau ikutan, katanya gitu. Iseng-iseng aja yuk, katanya gitu. Terus aku bilang, enggak, makasih. Ngeliat aja di sini. Terus aku lihat dari jendelanya kan di masjid banyak jendela. Aku perhatiin tuh ibu-ibu pada sholat. Terus aku nanya dalam hati, mereka apa nggak capek sholat 5 kali sehari? Itu yang ada di kepala aku tuh kayaknya tuh berat gitu, 5 kali sehari. Yang ke gereja seminggu sekali aja, aku males gitu kan. Akhirnya sampai aku balik lagi ya, fast forward, mau nikah, deket sama beberapa cowok yang aku cari buat jadi imam, dapetnya orang Garut. Gitu. Oke. Jadi ya gitulah. Mama juga dengan berat hati dia bilang, kamu nggak tahu kalau di Islam bisa istrinya lebih dari satu. Oke, sudut pandangnya. Iya.
kamu nggak tahu orang Sunda Islam itu orang Islam itu istrinya bisa apa 4. ya Oke. bisa 4. Gimana kalau nanti kamu di madu, kalau kamu ditinggalin, kamu Oke. punya anak ditinggalin, mama mah nggak rela. Oke. Tapi aku nggak mikir ke situ sih, Mhm. aku nggak mikir ke situ. Aku mikirnya tuh nyari imam yang bisa ngajarin aku ngaji. Awalnya kayak gitu karena aku pengen ngaji, pengen bisa ngaji kan. Kebenaran dia bisa ngaji, terus dia Islam. Terus aku mikir, ya udah kali ya, dia kali ya. Terus aku berdoa, aku masih Kristen, tapi aku sholat. Aku berdoa gini, ya Tuhan, kalau misalnya ini baik buat aku minta dimudahin. Kalau sekiranya agama ini nggak baik buat aku dan dia nggak baik buat aku, tolong dipersulit. Aku bilang gitu. Oke. Dijauhin, dipersulit gitu kan. Yang tiba-tiba aku nggak tahu, mama aku yang orangnya sekeras itu, hari itu bilang gini, ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu kekeh, mama nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah aku berdoa kayak gitu, mama bilang kayak gitu kan. Terus aku ngelamun, apa ini gitu jawabannya gitu kan. Akhirnya ya itu, dia datang minta izin ke mama ngelamar aku. Barulah pas kita mau nikah aku baca syahadat di kantor KUA. Di sini rasanya ces gitu. Kayak plong gitu ya? Iya, abis. Padahal aku sering baca syahadat sebelumnya di kamar sendiri, asyhadu alla ilaha gitu kan, sering baca sendiri kan. Tapi beda sama mungkin restu orang tua juga ini kali ya. Iya. Mengaruh banget gitu. Karena udah diizinin sama mama, sama koko juga, sama keluarga. Baik-baik izinnya. Setelah baca syahadat itu beda aja rasanya sama waktu baca sendiri di kamar gitu. Oke. Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Banyak hidayah yang, gimana ya saya bilangnya ya. Papa meninggal. Ya. Itu salah satu titik baliknya Teteh ya. Kondisinya. Papa meninggal, terus tiba-tiba datang sendirian, nggak tahu kenapa alasannya, tiba-tiba datang ke masjid. Duduk diam seharian. Apakah itu salah satu titik balik yang sedikit merubah gitu loh, sudut pandangnya dari Kristen ke Islam, mau mencoba, Islam tuh seperti ini ya ternyata ya. Iya mungkin. Secara nggak langsung ya. Iya bisa jadi. Waktu itu juga ada yang ketinggalan karena aku belajar wudhu waktu itu. Aku nggak tahu ya. Jadi nenek aku, popoh aku waktu masih ada, kan aku beres wudhu nih. Dia manggil, Karin. Aku nggak tahu kalau setelah wudhu itu nggak apa-apa buat ngomong. Terus aku nggak jawab, aku nyelonong aja gitu ke atas ke kamar. Terus dia bilang, ini anak kenapa sih, katanya tadi panggil kagak nyaut-nyaut, dia bilang gitu kan. Aku ke atas, aku bingung di tangga tuh jawab nggak ya, jawab karena aku nggak tahu kan. Abis wudhu itu sebenarnya mau makan juga nggak apa-apa, terus kumur-kumur lagi gitu. Aku nggak jawab, aku nyelonong aja, tinggalin ke atas gitu, aku nggak jawab. Nenek aku panggilan nggak dijawab. Oke. Ya namanya masih belajar kan waktu itu ya, kurang lebih ya. Oke, luar biasa sekali ceritanya Teh. Nih, yang terakhir aja Teh Karin. Kan masih ada, Mama masih ada kan ya? Alhamdulillah masih ada. Tadi saya dengar ada kokoh juga ya, kurang lebih ya. Kokoh ya. Jadi punya kakak, punya mama gitu. Walaupun papa udah dipanggil duluan lah secara langsungnya. Ada nggak sih harapannya Teh Karin nih ke depannya, atau ya Allah walam ya, kita nggak tahu ya. Allah ngasih ke kita tuh gimana gitu tentang keluarga kita. Tapi kan harapannya pengen sama-sama masuk Islam, sama-sama kita di surga nanti tuh bareng-bareng nih gitu loh. Bukan masalah gimana-gimana, tapi kita pengen bareng di sana. Walaupun kita juga saling, kita tolong dia. Gitu. Ada nggak sih harapannya Teteh ke depannya di saat doanya Teteh nih setiap hari 5 kali sehari ditambah sunahnya gitu. Monggo Teh, ada nggak harapannya Teteh? Ada. Jadi karena aku ngerasa aku kan belum balas budi gitu ya ke orang tua, belum bisa ngasih apa-apa. Itu yang berat sih maksudnya.
aku di sini ngerantau ikut suami, sedangkan mamaku di toko gitu sendiri. Udah nikah lagi sih sekarang, tapi punya toko lagi gitu suaminya yang baru. Jadi masing-masing kan. Kadang kepikiran kalau mama tuh lagi sendiri aman enggak, makannya kelewat enggak. Itulah yang paling gampangnya dulu, yang sepelenya dulu gitu ya, mikir ke sana. Terus kadang-kadang kalau lagi sholat tuh berdoa, mudah-mudahan gitu ya. Kita kan nggak tahu hidayah dari mana aja. Mama kan udah nggak muda lagi, usianya juga udah mau kepala 7 kayaknya. Aku selalu berdoa, mudah-mudahan mama dapat hidayah gitu. Entah dari mana, yang aku ada di mana, mama ada di mana, aku di Garut, mama di Cianjur, hidayah kan bisa dari mana aja kan. Jadi kadang-kadang suka berdoa supaya mama terketuk hatinya, bisa masuk juga. Koko juga, kalau koko aku jujur aja sih sama juga. Samanya tuh maksudnya bukan Kristen yang rajin banget gitu, enggak. Malah kebanyakan temennya tuh Pak Haji gitu. Ya, makanya itu aku lebih kencengin lagi doanya ke situ gitu kan. Kalau buat mama sih aku nggak tahu bisa apa enggak, tapi selalu aku doain gitu. Biar dapet hidayah, biar bisa bareng-bareng nanti, karena jujur aja aku belum bisa ngebalas apa-apa. Yang bisa aku lakuin cuman berdoa aja, doain orang tua, doain keluarga, itu aja sih. Ya insya Allah ya Teh, kita nggak tahu, Allah yang menentukan ya. Iya. Gimana pun kita terus ikhtiar lah ya. Berusaha, semoga dikasih jalan yang terbaik buat mama, buat kokoh juga gitu. Iya. Semoga didekatkan, semoga semakin kesini semakin ingat loh gitu. Iya. Amin. Amin lah insya Allah ya Teh. Oke Teh, terima kasih banyak loh Teh. Iya. Saya udah boleh berkunjung. Iya. Jauh ya? Enggak lah, deket lah. Jauh. Garut Jakarta deket kok. Berapa jam tuh? Tadi berapa jam ya? Ya santai sih Teh, 5 jam lah kurang lebih. Oke. Gitu. Sama kayak ke Cianjur ya? Ya belum nyobain sih, tapi insya Allah belum nyobain darat lah maksudnya. Oh, iya. Ya makasih banyak loh atas waktunya. Terima kasih saya udah diizinkan datang ke sini, terutama gitu. Udah mau sharing cerita-ceritanya. Sekali lagi terima kasih banyak Teh. Oke, baik pemirsa Wakaf TV, terima kasih loh udah menonton tayangan kami. Terima kasih banyak. Nah, jangan lupa untuk subscribe tayangan kami, komen juga, dan like. Nanti kita tonton lagi tayangan-tayangan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.